Unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo mengungkap kasus tabrak lari di Jalan Raya Ponorogo Pulung, kilometer 16-17. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku tabrak lari berinisial M yang berusia 20 tahun. Pelaku M ditangkap karena melakukan tabrak lari dengan korban nenek Laminem yang berusia 67 tahun. Yang menjelaskan keterangan sementara bahwa pelaku mengantuk ketika menabrak korban pada Minggu 8 September 2024 subuh hari, sekira pukul 4:22 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Mataraman. Rekan Pramita Kusumaningrum, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina, benar sekali. Unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo telah mengungkap kasus tabrak lari di Jalan Raya Ponorogo Pulung KM 1617 yang terjadi pada Minggu 8 September 2024. Pihak kepolisian mengungkap kasus ini kurang dari 24 jam. Polisi menangkap pria berinisial M yang merupakan pelaku. Pelaku M menabrak nenek Laminem di Jalan Ponorogo Pulung KM 1617. Korban nenek Laminem langsung meninggal dunia di lokasi ketika ditabrak oleh pelaku M. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo mengatakan bahwa telah menangkap pelaku tabrak lari berinisial M di rumahnya di Desa Belembum, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Keterangan sementara pelaku mengantuk ketika menabrak kemudian pada Minggu 8 September 2024 subuh sekitar pukul 04.22 waktu Indonesia Barat atau subuh. Memang pelaku biasa ke Pulung untuk mengantar neneknya berdagang kecambah di pasar Kesugihan. Pelaku tidak dari pengakuan sementara pelaku tidak mengetahui bahwa telah menabrak orang sehingga menyebabkan meninggal dunia. Pelaku hanya merasa menabrak pembatas jalan. Kronologi awalnya memang pelaku berjalan dari arah barat, dari arah Ponorogo menuju Pulung. Saat itu pelaku bersama neneknya. Dia mau mengantar neneknya untuk berjualan kecambah di Pasar Pesugihan. Kemudian dari situ di lokasi pelaku langsung menabrak korban, namun dia tidak sadar. Dia sadarnya hanya menabrak pembatas jalan. Kemudian dia ke arah Pasar Kesugihan. Sebelumnya memang video berdurasi 31 detik itu viral. Video tabrak lari itu viral di media sosial. Eh, CCTV beredar di detik-detik kecelakaan tersebut. Kemudian pihak Satlantas Polres Ponorogo melakukan pengusutan atau pengungkapan kasus tabrak lari ini. Mereka telah mendapatkan laporan pada pukul 07.00 dari Polsek Pulung menuju ke lokasi. Di sana mengamankan rekaman CCTV milik warga yang berisi detik-detik kecelakaan atau kasus tabrak lari tersebut. Kemudian juga mengumpulkan barang bukti di situ tertinggal berupa pecahan kaca, kemudian ada spion. Nah, ketika melakukan olah TKP, juga ada beberapa petugas yang mengecek media sosial. Di sana ada yang mengaku bahwa melihat mobil dengan ciri-ciri yang ada di dalam CCTV itu terparkir di salah satu rumah warga di Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di situ polisi kemudian beralih ke Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, lalu melakukan identifikasi dan menanyai pemilik rumah yang diduga diparkir oleh pelaku. Dari situ pemilik rumah yang bernama Arul mengaku bahwa memang benar pelaku ada di situ, namun sudah pulang ke rumahnya. Arul pun mengaku bahwa di rumahnya tersebut bahwa rumah pelaku berada di sekitar pabrik porang di Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman. Lalu tidak mengetahui pasti untuk nomor handphone dan alamat pasti dari pelaku. Lantaran pelaku dengan Arul tidak dekat, bukan saudara dekat. Dia hanya mengetahui arah-arah rumah dari pelaku. Hingga petugas mencoba ke lokasi
di dekat pabrik kurang dan bekerja sama dengan pemerintah desa menyatakan bahwa apakah ada warga yang berinisial M tersebut di sekitar pabrik kurang tersebut, dan ketemu di Desa Blembong, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Saat ditangkap, pelaku memang saat itu tidur. Dan seperti yang saya bilang di awal, pelaku tidak sadar bahwa telah menabrak nenek Laminem hingga meninggal dunia. Pun saat di Desa Blembong atau di rumah pelaku M tersebut tidak ada mobilnya. Di sana mobilnya ternyata di Desa Sumberrejo, Kecamatan Balang, Kabupaten Ponorogo. M sendiri mengaku tidak membawa mobilnya di rumahnya, takut, tapi bukan takut karena dia lari karena menjadi pelaku tabrak lari, namun takut dimarahi oleh orang tuanya lantaran mobil yang ditumpanginya itu baru dan telah menabrak pembatas jalan yang diduga pembatas jalan seperti yang dugaan dia awalnya. Ya. Ibtu Kolik, sapaan akrab Ibtu Abdul Kolik, mengaku sampai saat ini pelaku ditahan, dimintai keterangan, dan pelaku kooperatif seperti itu. Hingga saat ini masih dilakukan terus pendalaman. Seperti itu rekan Justina, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Mataram atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Dari unit gabung Satlantas Ponorogo, kemarin menerima laporan ada kejadian laka lantas di Pulung di kilometer 16-17. Itu terjadi laka lantas yang disinyalir sudah tabrak lari, di mana di situ ada korban pejalan kaki, ibu yang mau melaksanakan ibadah sholat subuh tertabrak kendaraan roda 4 tanpa lintas. Itu kami langsung datangi TKP dan mencari. Kecelakaan pada saat itu Budi Laminem berangkat dari rumah dan di sebelah utara mepet di bahu jalan yang paling utara. Kemudian ada kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi langsung menabrak, kemudian terlempar kurang lebih 6 meter dari tempat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.